Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Pengantin Jawa yang ditulis oleh akun Mbah Ngesot. Kalau kalian ingin membaca versi aslinya, bisa klik link di deskripsi dan jangan lupa follow akunnya. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu, mari kita simak ceritanya. Arak-arakan itu sudah pergi. Bima dibawa oleh Ki Suratman menuju kampung tetangga. Warga Mojosari yang masih hidup mengungsi di sana. Kata Ki Suratman, ibu mertua Bima juga ikut mengungsi di kampung tersebut. Aku turut berduka atas kematian istrimu, kata Ki Suratman membuka obrolan sambil berjalan. Ini masih ada hubungannya dengan Mojosari, Ki. Anjani mati dengan cara yang tidak wajar, timbal Bima. Ternyata saat menikahi Anjani di gubuk itu, si Kanti sudah bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi sekutu setan dan istrimu adalah tumbal kelima. Dengan begitu, Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya. Jelas Ki Suratman. Jadi sudah ada pengantin yang meninggal sebelum aku menikahi Anjani? Tanya Bima. Ia menghentikan langkahnya. Iya, sebelum Kanti dipasung sudah ada 4 pengantin wanita yang mati. Sebelum kau menikahi Anjani, aku sempat menikahkan pasangan janda dan duda di gubuk si Kanti. Sampai sekarang mereka masih hidup. Dugaanku, Kanti itu hanya menumbalkan pengantin yang masih perawan saja, kata Ki Suratman. Mereka berdua berjalan kembali melewati jalan setapak. Kalau memang Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, kenapa masih mengganggu Gugi? Kalau itu aku tidak tahu, jawab Ki Suratman singkat. Bima tidak menyembali lagi. Ia mengarahkan cahaya senter ke jalan setapak. Setelah pernikahan kalian, Mojosari dilanda penyakit. Penyakit apa, Ki? Bima mengerutkan dahi. Ada benjolan di punggung mereka. Semakin lama semakin besar. Setelah itu kempis dan mereka mati satu persatu dengan mengenaskan. Penyakit itu sama persis dengan yang dialami istriku, Ki. Ki Suratman mengangguk. Awalnya kami warga kampung mengobati benjolan itu dengan daun sirih, tapi tidak berhasil. Dokter pun tidak sanggup menyembuhkan penyakit itu, lanjut Ki Suratman. Ki Suratman menghentikan langkahnya. Dari kejauhan ia melihat ada seseorang yang mendekat. Dia pun menarik tangan Bima, mengajaknya untuk bersembunyi di balik pohon. Dengan hati-hati, Ki Suratman dan Bima mengintip dari balik pohon itu. Itu Burhan, salah satu warga kampung Mojosari. Burhan berjalan sempoyongan sambil menggapai-gapai benjolan di punggungnya. Ia meringis kesakitan, lalu jatuh tersungkur. Bima hendak menolong lelaki itu, tapi Ki Suratman menahannya. Jangan, kau lihat itu. Ki Suratman menuju ke pohon yang menjadi sandaran Burhan. Dari atas pohon, perlahan merayap sosok wanita berjubah hitam. Kukunya juga hitam dan panjang. Ia mendekati Burhan yang sedang kesakitan di bawah pohon. Sosok wanita itu melilit leher Burhan dengan rambutnya yang panjang. Ia kemudian menarik tubuh lelaki itu ke atas pohon. Wanita itu mencongkel kedua mata Burhan dan kukunya yang hitam dan panjang. Burhan berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, suara Burhan tidak terdengar lagi. Lehernya ditusuk menggunakan kuku oleh wanita itu. Setelah Burhan mati, tubuhnya dijatuhkan begitu saja dari atas pohon. Ayo kita pergi dari sini, ajak Ki Suratman. Di kamar Bima ada sebuah lemari besar yang ada cerminnya. Malam itu, Anjani duduk menghadap lemari. Ia minta rambutnya disisir oleh Sulfa. Keseharian bersama Sulfa, Anjani tidak banyak bicara. Dia terkesan selalu murung dengan wajahnya yang amat pucat. Rambut Bu Anjani bagus ya, puji Sulfa sambil tersenyum memandangi wajah majikannya di cermin. Anjani tidak menimpalinya. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong. Kalau boleh tahu, Bu Anjani ini asli mana ya? Tanya Sulfa. Mojosari,
Jawabnya singkat. Itu di Jawa ya? Anjani mengangguk pelan. Bu Anjani kok rambutnya banyak tanah? Silva membersihkan butiran tanah yang menempel di rambut Anjani. Aku bersihkan dulu ya Bu, lanjut Silva. Ia meniup butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut Anjani. Tidak lama berselang, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Bu, ada yang ngetokin pintu. Silva cek dulu ya. Silva pun beranjak dari kamar Bima. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar Anjani, tempat Anjani dikuburkan. Silva ingin sekali memeriksa kamar itu, tapi ia tidak diizinkan masuk oleh Bima. Halo, ada orang di dalam? Tanya Silva. Tidak ada jawaban sama sekali, tapi suara ketukan pintu masih terdengar. Kemudian pintu itu terbuka sedikit, suara deritnya terdengar nyaring. Silva mundur 3 langkah, ia menjauh dari pintu itu. Apapun yang terjadi, ia tidak akan masuk ke dalam kamar itu. Kamu siapa? Tanya Silva tanpa melihat seorang pun yang muncul dari kamar itu. Silva yakin masih ada seseorang yang menghuni rumah ini. Kehanti. Jawab seseorang perempuan dari balik pintu kamar. Suara itu terdengar parau seperti orang yang sedang sakit. Silva masih mematung di depan kamar itu. Kedua kakinya mendadak susah digerakkan. Wanita berjubah hitam dengan kukunya yang panjang dan hitam merayap dan mendekati ke arah Silva. Rambutnya yang panjang menjuntai menutupi wajahnya sehingga tak terlihat dengan jelas. Hanya dalam sekejap mata, sosok mengerikan itu sudah ada di hadapan Silva. Entah apa yang terjadi, lidah Silva seketika keluh. Ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya pun berkeringat dingin. Ingin sekali ia lari dan meminta pertolongan, tapi sekujur tubuhnya seakan membatu. Sulit sekali digerakkan. Silva lalu dicekik, tubuhnya ditarik masuk ke dalam kamar. Pintu itu seketika tertutup dengan sendirinya. Jangan! Dari kejauhan Anjani berteriak saat melihat Silva dibawa oleh makhluk itu. Anjani menangis lantaran tidak bisa berbuat apa-apa. Jauh sebelum Mojosari terkena kutukan, kampung itu sebenarnya tempat yang nyaman dan tentram. Setiap tahunnya selalu ada pernikahan yang digelar di kampung itu. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada mitos sinting yang mengatakan kalau pernikahan adalah sebuah kesialan. Tapi itu dulu, ketika kampung itu dipimpin oleh Ki Abidin. Ia adalah tetua kampung sebelum Ki Suratman. Saat itu Ki Abidin adalah orang terkaya di Mojosari. Lain halnya dengan Ki Suratman. Dulunya ia adalah orang miskin yang bekerja sebagai kuli cangkul di sawah Ki Abidin. Ki Suratman menikahi Kanti, seorang gadis Mojosari. Mereka berdua tinggal di gubuk reot yang terletak di tengah persawahan milik Ki Abidin. Setiap hari kerjaan Ki Suratman dan Kanti mengurus sawah majikannya itu. Mereka sangat patuh kepada Ki Abidin. Selain mengurus sawah, Ki Suratman juga dipekerjakan untuk menjaga kambing Ki Abidin. Ada 5 ekor kambing yang diurus Ki Suratman. Setiap sore, ia ngarit untuk memberi makan kambing-kambing itu. Semua berjalan baik-baik saja, hingga pada suatu hari, Ki Suratman tertimpa masalah. 1 ekor kambing etawa yang ia urus tiba-tiba mati. Sedangkan itu adalah kambing kesayangannya Ki Abidin. Kejadian itu membuat Ki Abidin marah besar. Ki Suratman dimaki-maki. Kanti juga tidak luput dari amarah Ki Abidin. Padahal kematian kambing itu bukan kesalahan Ki Suratman, sebab ia sudah mengurusnya dengan baik. Kematian kambing itu murni disebabkan oleh penyakit. Bangsat Ki Suratman, kau apakan kambingku Sumpah Ki, aku mengurusnya dengan benar. Sekarang memang sedang musim penyakit, jawab Ki Suratman. Alah, alasan saja. Kau dan istrimu memang kacung sialan. Ki Suratman tidak terima dicaci separah itu. Ia sangat sakit hati. Ia berjanji akan melakukan apapun demi balas dendam dengan Ki Abidin. Tengah malam Ki Suratman pergi ke hutan Gantarawang. Itu adalah hutan terlarang dan sangat angker.
hutan itu sangat jarang di zaman manusia. Semua orang tahu kalau di sana ada sumur keramat yang menjadi sarang setan. Konon dulunya di sana ada pengantin perempuan yang mati bunuh diri dengan cara loncat ke dalam sumur. Ki Suratman ingin meminta petunjuk kepada roh pengantin agar bisa kaya dan menjadi terhormat di Mojosari. Lebih dari itu, ia ingin membunuh Ki Abidin dengan cara gaib. Setelah sempat nyasar, akhirnya Ki Suratman berhasil menemukan sumur keramat. Sumur itu dirimbuni semak belukar. Ki Suratman harus membersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Ki Suratman duduk sila di depan sumur sambil membakar kemenyan untuk mengundang makhluk gaib. Ia tidak tahu kalau di atas pepohonan banyak makhluk halus yang sedang memperhatikan tingkahnya. Tidak lama setelah menyan itu dibakar, muncul sesosok wanita berjubah hitam dari dalam sumur. Ia merayap mendekati ke arah Suratman. Nyai, tolong aku mau kaya raya dan balas dendam dengan Ki Abidin, bisik Ki Suratman sambil terus menunduk. Wanita itu menjulurkan lidahnya yang panjang, menjilati pipi Ki Suratman. Kemudian dari dalam mulutnya, ia mengeluarkan segumpal daging berwarna hitam pekat. Istrimu harus makan ini, kata makhluk mengerikan itu dengan suara parau. Baik Nyai. Ki Suratman mengambil gumpalan daging itu lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam. Sebelum subuh, Ki Suratman sudah tiba di saungnya. Kanti masih tidur pulas. Buru-buru Ki Suratman membangunkan istrinya itu. Kanti, bangun Kanti. Ki Suratman menguncangkan tubuh istrinya. Ada apa Mas? Tanya Kanti masih dalam keadaan mengantuk. Ki Suratman mengeluarkan segumpal daging dari dalam plastik. Makan ini. Ia menyodorkan daging tersebut ke wajah mulut Kanti. Kanti menolak sebab daging yang disodorkan suaminya bergerak-gerak seperti hidup. Ia merasa jijik. Kamu harus makan ini, aku pengen suki, bentak Ki Suratman. Ia mencekoki Kanti, memaksanya untuk menelan daging tersebut. Ketika daging berhasil ditelan, punggung Kanti tiba-tiba terasa panas seperti dibakar. Kanti mengamuk dan berteriak seperti cacing kepanasan. Ki Suratman tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya. Di punggung Kanti ada benjolan yang bergerak-gerak membuat Kanti semakin berteriak kesakitan. Ia pun jatuh pingsan. Dan keesokan paginya saat Ki Suratman bangun, Kanti sudah tidak ada di saung. Ia menghilang entah kemana. Satu persatu misteri kembali terkuak. Semuanya sudah mencapai titik terangnya. Namun itu belum sepenuhnya menjadi solusi yang tepat. Bagaimana cerita selanjutnya? Nantikan cerita selanjutnya. Bagi kalian yang belum menyimak cerita sebelumnya, kalian bisa klik link di deskripsi atau bagian di playlist video. Bagi kalian yang belum subscribe channel Ruang Sunyi, silahkan kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka cerita ini. Serta nantikan cerita-cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.